Hal yang terlibat dalam perkategorian income ada 5. Yang pertama, pihak atau pelaku income. Yang kedua, alat atau media atau sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, kegiatan sasaran income. Yang keempat, tujuan income. Yang kelima, keuntungan income. Pihak atau pelaku income adalah sebagai berikut. 1. Organisasi. Organisasi adalah perusahaan atau badan yang bergerak di bidang income. Mereka dapat berupa perusahaan besar, kecil, atau bahkan rumahan yang menjual produk atau jasa secara online. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah individu yang membeli produk atau jasa secara online. Mereka dapat berupa individu pribadi, perusahaan, atau bahkan organisasi yang memerlukan produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bergerak di bidang income. Mereka dapat berubah perusahaan besar, kecil, atau bahkan rumahan yang menjual produk atau jasa secara online. Yang keempat, supplier. Supplier adalah pemasok produk atau jasa yang digunakan oleh perusahaan income. Mereka dapat berupa perusahaan besar, kecil, atau bahkan individu yang menjual produk atau jasa secara online. 5. Pekerja. Pekerja adalah individu yang bekerja di perusahaan income. Mereka dapat berupa pekerja penuh waktu, part-time, atau bahkan freelance yang membantu perusahaan income dalam menjalankan operasionalnya. Yang keenam, rekan bisnis. Rekan bisnis adalah perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang terkait dengan income. Mereka dapat berupa perusahaan besar, kecil, atau bahkan rumahan yang menjual produk atau jasa secara online. Alat atau media atau sumber daya yang digunakan dalam income adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengkomunikasikan data dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak. Yang kedua, komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan informasi. Komputer dapat berupa desktop, laptop, dan bahkan tablet. 3. Data dan informasi yang telah terkomputerisasi. Data dan informasi yang telah terkomputerisasi adalah data informasi yang telah diolah dan disimpan dalam bentuk digital. Data dan informasi ini dapat berupa data pelanggan, data produk, bahkan data transaksi. Yang keempat, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya. Internet digunakan untuk mengakses data dan informasi, serta untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, media visual. Media visual adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dan data melalui gambar, video, bahkan suara. Media visual dapat berupa gambar, video, atau bahkan animasi. Berikut adalah penjelasan tentang kegiatan sasaran dalam income. Kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kegiatan bisnis ini meliputi berbagai aktivitas seperti penjualan, pemasaran, produk, dan lain-lainnya. Proses bisnis utama adalah proses yang paling penting dan esensial dalam kegiatan bisnis. Proses bisnis utama ini meliputi berbagai aktivitas seperti penjualan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi. Pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pembelian meliputi kegiatan membeli bahan baku, penjualan meliputi kegiatan menjual produk, pelayanan meliputi kegiatan memberikan layanan pelanggan, dan transaksi meliputi kegiatan mengelola transaksi jual beli. Operasi 4. Operasi bisnis utama. Operasi bisnis utama adalah operasi yang paling penting dan esensial dalam kegiatan bisnis. Operasi bisnis utama ini meliputi berbagai aktivitas seperti penjualan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Astri Alianita. Di sini akan menjelaskan mengenai tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama, koordinasi, komunikasi, dan pengelola organisasi, di mana dapat membantu dalam pengelola tim e-commerce yang efektif dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, dapat meningkatkan komunikasi antar departemen dan tim untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam mencapai tujuan bisnis.
Tujuan e-commerce yang kedua yaitu transformasi proses bisnis, dapat mengoptimalkan proses bisnis dengan mengintegrasikan teknologi dengan sistem yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan tim e-commerce dalam menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan daya saing. Yang tujuan ketiga yaitu sharing informasi. Dengan adanya ini dapat meningkatkan akses informasi yang relevan dan akurat untuk membantu tim e-commerce dalam membantu keputusan yang tepat. Dan dapat meningkatkan kemampuan tim e-commerce dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas produk layanan. Yang terakhir, tujuannya yaitu peningkatan pengalaman pelanggan, di mana dengan meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih personal. Yang terakhir, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih efektif. Terdapat keuntungan e-commerce. Yang pertama, pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, di mana e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara online sehingga dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan mudah dan efisien. Keuntungan yang kedua yaitu memberikan nilai bisnis yang berbeda, di mana dengan adanya e-commerce ini dapat memberikan nilai bisnis yang berbeda dengan cara memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara online sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Yang ketiga yaitu efisien, di mana e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dengan cara menghemat biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, keuntungannya itu peningkatan produktivitas dan keuntungan, di mana dengan adanya e-commerce memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya dan keuntungannya dengan cara meningkatkan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya, terdapat faktor penunjang keberhasilan dari e-commerce, di mana banyak faktor yang menunjang keberhasilan usaha penyedia layanan e-commerce selain produk yang ditawarkan, di mana dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang bagus, serta jaringan infrastruktur dan keamanan, dan desain web yang bagus juga merupakan faktor yang penting. Selanjutnya pada slide 10 terdapat faktor-faktor lain yang menunjang keberhasilan usaha penyedia layanan e-commerce. Yang pertama, menyediakan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang cepat, tanggap, dan ramah. Yang ketiga, menyediakan informasi produk dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak promo seperti diskon, penawaran istimewa, dan bonus. Yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembeli. Keenam, menyediakan ruang untuk berdiskusi, menerima masukan dari pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kategorisasi e-commerce yang pertama, yaitu B2C atau Business to Customers, di mana Business to Customers ini adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari pembeli atau dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen. Yang artinya, produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya, dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli, di mana kategori ini merupakan komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau antar perusahaan dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat yang tertentu. Lalu yang kedua, ada B2B atau business to business, di mana kategori e-commerce ini merupakan bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi atau antar organisasi, menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti manufaktur dan grosir atau antara grosir dan pengecer.
Selanjutnya, klasifikasi kategori e-commerce yang ketiga terdapat C2C, customer to customer. Customer to customer itu dilakukan antara konsumen dengan konsumen, yaitu perorangan, di mana yang menjual barang atau jasanya melalui situs marketplace atau situs jual beli. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi-sumber daya. Tidak seperti B2C, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Selanjutnya ada business to administration atau B2A. B2A di sini adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen, hukum dan register, dan lainnya. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya ada perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh, B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Selanjutnya ada Customer to Administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja pembedaannya pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Seperti contohnya transaksi elektronik yang ada di dalam website resmi BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu O2O, online to offline. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan toko online. Selanjutnya yaitu ada B2G, Business to Government. B2G merupakan turunan dari B2B dalam ilmu pemasaran dan dikenal sebagai pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk-produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti branding, merekam, iklan, dan komunikasi berbasis web. Terakhir yaitu G2C, Government to Customer, yaitu merupakan aplikasi pengembangan e-government di mana pemerintah menciptakan dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksinya dengan masyarakat dan melakukan pelayanan bagi masyarakat. Nah, hal ini bertujuan untuk mengangkatkan pemerintah